Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Aca menceritakan film yang diangkat dari kisah nyata. Seorang PSK yang akhirnya bisa menjadi seorang politisi di India. Secara umum film ini mengisahkan perjalanan hidup Gangubai yang diperankan oleh Alia Bhatt dan Ajay Devgan sebagai tokoh Karim Lala. Ini merupakan film besar sebagaimana digarap oleh sutradara dan produser kenamaan Sanjay Leela Bhansali yang ikonis dengan film-film kolosal berbudget mahal. Di awal film, saat itu berada di Kamadipura, Mumbai pada tahun 1960-an. Dengan iringan musik tamri, terlihat ada seorang gadis bernama Madhu yang berusia 14 tahun. Dan saat itu, dia dengan berlinang air mata dipaksa untuk berias. Ada bedak yang dioleskan di wajahnya, lipstik dioleskan dengan tergesa-gesa, dan selembar kain dimasukkan ke mulutnya untuk meredam tangisannya. Dan dia dipaksa untuk melayani seorang tamu pria hidung belang di tempat rumah bordil yang dimucikarinya bernama Rasmi Bai. Saat Rasmi Bai membawa pria hidung belang tersebut untuk menikmati tubuhnya, Madhu berontak dan menggigit anunya si tamu hingga berdarah. Dan atas kejadian itu membuat Rasmi Bai marah dan menghukum Madhu dengan mengurungnya dan menyiksa Madhu setiap harinya. Tidak tahan disiksa terus-menerus sehingga Madhu menangis terus-menerus selama 3 hari 3 malam. Sehingga membuat para PSK yang berada dekat kamar Madhu terganggu. Seorang PSK yang menjaga Madhu memberi saran ke Rasmi Bai agar dia tidak memukulinya terus-menerus. Karena kalau sampai Madhu tewas, maka dia dan yang lainnya akan ditangkap polisi. Lalu dia menyarankan agar dia menghubungi Gangubai karena hanya Gangubai lah yang bisa menghadapi PSK pemula seperti Madhu. भाई ये सही कह रही है आप बुला ही ले गंगूबाई को. Mendengar saran itu, Rasmi Bai pun langsung menghubungi Gangubai dan meminta bantuannya untuk menenangkan Madhu. गिरगिट की नस्ल है, आंख मिलाकर दिल तक पहुंच जाती है, प्यार को गाली देती है, पर उसकी गाली में भी प्यार है. पहुंच गए. नहीं पेट्रोल खत्म हो गया. मतलब मोहल्ले में बेदल चलवाएगा. Gangubai seorang yang terkenal di Kamadipura. Tidak hanya itu, dia juga disegani dan dihormati oleh warga di sana. Tak lama kemudian, Gangubai pun datang dan dia langsung menemui Madhu. Terlihat oleh Ganggu, tangannya Madhu dirantai dan wajahnya lebam oleh pukulan. Ganggu lalu membuka jendela kamar, memberinya minuman, dan melepaskan rantai yang mengikat tangannya. पानी मिले, प्यार से पिला रही, पी ले. Kemudian Ganggu menanyakan kepada Madhu, mengapa dia bisa berada di rumah bordil dan menjadi seorang PSK. Dengan suara pelan dan sambil meneteskan air mata, Madhu mengatakan kalau dia sudah dijual oleh suaminya. तेरे जैसे अपने घर वापस, घर वालों ने पीठ चुराई, फांसी लटका दिया. तुझे यहाँ कौन लाया? जमीन. Mendengar hal itu, Ganggu malah tertawa dan mengatakan bahwa suami Madhu lebih hina dari seorang PSK karena dia sudah tega menjual istrinya sendiri untuk menenangkan kondisi Madhu. Lalu Ganggu pun menceritakan tentang dirinya yang ternyata apa yang dialami Madhu tak jauh berbeda dengan dirinya. Dari sinilah kita terbawa ke masa lalu Gangubai.
Gangubai memiliki nama asli Ganga Jakjevandas Kathiawadi dari Gujarat. Ia berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya seorang pengacara dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Di saat usia 16 tahun, Ganggu memiliki impian bekerja di Mumbai sebagai seorang artis terkenal. Dia selalu membayangkan suatu saat nanti dia akan bermain dalam sebuah film dan ditonton oleh keluarganya. Tapi cita-citanya itu ditentang oleh ayahnya. Hal itulah lalu membuat Gangubai lari bersama sang kekasih, Ramnik, untuk ke Mumbai. Untuk mengajar impiannya menjadi aktris, Ramnik mengatakan bahwa bibinya adalah seorang sutradara terkenal dan Gangga akan dikenalkannya dengan bibinya tersebut. Ramnik tidak memperbolehkan Gangga berpamitan kepada orang tuanya. Tak hanya itu, Ramnik juga menyuruh Gangga membawa seluruh emas milik ibunya. Ganggu yang percaya saja dengan perkataan Ramnik. Lalu diam-diam dia pergi dengan Ramnik dan membawa pergi beberapa perhiasan, juga uang tunai milik ibunya, dan Ganggu tak sengaja membawa kunci lemari ibunya. Sepanjang perjalanan, Ramnik mengambil semua barang berharga milik Ganggu dengan alasan akan menyimpannya selama Ganggu melakukan prosesi syuting film. Dan ketika mereka sudah sampai, Ganggu langsung dibawa ke suatu tempat dan dia disuruh menunggu selama Ramnik menemui bibinya. Ganggu pun menuruti perkataan Ramnik. Dia tidak mengetahui kalau di saat itu dia sedang berada di rumah bordil dan dia sudah dijual oleh Ramnik kepada mucikari pemilik rumah bordil itu. Ganggu yang berada di luar menunggu Ramnik sudah merasakan hal yang tidak nyaman. Lalu Ganggu pun masuk ke dalam rumah untuk mencari Ramnik. Akan tetapi, Ramnik yang sudah pergi tanpa sepengetahuannya dan Ganggu justru bertemu dengan seorang mucikari bernama Sheila. Ganggu pun bertanya kepada Sheila tentang keberadaan Ramnik. Sheila memberitahu Ganggu kalau dia adalah bibinya Ramnik. Lalu dia memberitahu ke Ganggu kalau Ramnik ada di sambil menunjuk tempat ke salah satu ruangan. Ganggu pun masuk ke ruangan yang ditunjuk Sheila. Dan ketika Ganggu masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba pintu ruangan itu ditutup dan dikunci dari luar. Hal ini membuat Ganggu jadi panik dan takut. Lalu dia berteriak memanggil nama Ramnik dengan sekuat tenaga, berharap Ramnik atau orang lain mendengarnya dan membukakan pintu dan dia bisa keluar dari sana. Tetapi usahanya itu sia-sia dan di saat itu ternyata dia dikurung selama 2 hari. Kemudian Sheila masuk ke ruangan untuk menemui Ganggu dan mengatakan kalau Ganggu sudah dijual kekasihnya untuk dijadikan PSK seharga 1.000 rupiah. Ganggu dipaksa Sheila untuk menjadi PSK dan melayani pelanggan yang ada di rumah bordil itu. Awalnya, Ganggu berontak dan tidak mau menjadi PSK. Tapi karena dia diancam dan disiksa Sheila, akhirnya Ganggu menuruti perkataan Sheila dan di hari itu Ganggu resmi menjadi PSK.
Di hari pertamanya menjadi PSK, Ganggu mendapatkan pelanggan yang bernama Govin. Di saat mereka selesai beranu-anu, Govin mengatakan ke Ganggu, kalau suatu hari nanti Ganggu akan menjadi pemimpin di Kartadipura. Ganggu katakan kepada Sheila. Di saat Sheila memberikan uang tip karena Govin membayar mahal yang membuat Sheila untung besar. Tapi perkataan Ganggu diabaikan Sheila. Karena menurut Sheila tidak mungkin ada seorang PSK yang bisa menjadi seorang pemimpin di suatu wilayah. Ganggu yang memedam amarahnya lalu membakar uang tips yang diberikan oleh Sheila. Setelah itu, Ganggu pergi untuk makan malam. Waktu pun berlalu. Tanpa terasa, sudah 1 tahun menjadi PSK. Dan selama itu juga, Ganggu tidak pernah menghubungi kedua orang tuanya. Dan juga tidak pernah pulang ke rumahnya. Karena dia tidak mau merusak kehormatan orang tuanya yang hancur setelah mengetahui dia sekarang sudah menjadi PSK. Selama Ganggu tinggal di rumah bordir, kedekatannya dengan PSK yang lain begitu erat. Dan juga dia bersahabat dengan salah satu PSK di sana yang bernama Kamli. Di saat Ganggu ingin mengajak dan mentraktir semua teman-temannya untuk menonton sebuah pertunjukan film bioskop, tetapi Sheila mencegahnya karena pelanggan mulai berdatangan untuk beranu-anu. Lalu Sheila menyuruh Ganggu dan teman-temannya untuk bersiap-siap dan melayani para tamu hidung belang itu. Tapi Ganggu langsung menolak dengan tegas karena mereka butuh hiburan serta istirahat dari melayani para hidung belang itu. Keberanian Ganggu menentang Sheila membuat Sheila menjadi ketakutan dan dia memperbolehkan Ganggu dan PSK lainnya menonton sebuah film. Di luar bioskop, ada seorang lelaki yang bersikap tidak sopan kepada Ganggu. Ganggu pun langsung memukul lelaki itu berkali-kali. चलो रे पिक्चर शुरू हो जाएगी नाराज हो गई सिस्टर Di malam harinya, setelah pulang dari bioskop, salah satu PSK meminta tolong ke Ganggu untuk dibuatkan sebuah surat kepada orang tuanya. Karena dia tidak bisa membaca dan menulis. Ganggu dengan senang hati membantunya membuatkan surat untuk orang tuanya. Tapi ketika dia memikirkan kata-kata yang indah, seketika Ganggu terbawa suasana dan Ganggu tiba-tiba merasa sedih karena dia teringat kepada orang tuanya dan berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali. Setelah membuatkan surat tersebut, mereka pun semua beristirahat tidur. Di saat mereka semua beristirahat, tiba-tiba di jam 4 subuh ada seorang ke rumah bordir untuk minta dilayani. Sheila yang tergoda oleh orang itu menjanjikan akan membayar mahal, lalu dia menyuruh Ganggu untuk melayaninya. तुझे क्या चाहिए नया ग्राहक आया है इस वक्त हमारा कोई वक्त होता है देख डबल पैसे मांगे हैं तेरे दे रहा है अच्छी कमाई हो जाएगी Tapi ketika Ganggu akan melayani pria itu, ternyata pria itu mempunyai orientasi seks yang menyimpang, yang mana di saat itu Ganggu dipukul dan disiksa tiada henti. Untungnya Sheila menyadari hal itu, lalu dia mengeluarkan Ganggu dari kamar dan langsung membawanya ke rumah sakit. Ganggu masih kamu
15 jahitan di perut, 4 jahitan di bibir, dan beberapa tulang retak akibat dari pukulan yang diterima Ganggu. Dan penganiayaan itu tak bisa mereka laporkan ke polisi karena mereka seorang PSK. Tentunya hal itu melanggar hukum dan pastinya Sheila dan lainnya akan dipenjara. Oleh karena itu, Sheila tidak melaporkannya ke polisi, tapi dia menjamin kesehatan Ganggu selama dia di rumah sakit. Secara diam-diam, Ganggu menyuruh Kamli menyelidiki siapakah tamu yang kejam itu. Diketahui nama pria itu adalah Saulat Abbas Khan. Dia adalah anak buah bos mafia yang bernama Rahim Lala. Rahim Lala adalah bos mafia muslim yang menguasai kota Mumbai. Dan ternyata Saulat sudah sering membunuh dan memperkosa beberapa wanita, dan aksinya tersebut pihak polisi tidak berani menangkapnya karena dikarenakan dia anak buahnya Rahim Lala. Akan tetapi, justru apa yang dilakukan Saulat tidak diketahui bosnya. Ganggu yang sudah mengetahui identitas Saulat, lalu dia memberanikan diri menemui Rahim Lala untuk memberitahu perbuatan anak buahnya yang sudah memukuli dirinya. Untungnya, Rahim Lala menanggapi keluhannya, lalu dia berjanji akan membalasnya dengan tangannya sendiri. Kemudian, Rahim menyuruh anak buahnya bernama Bilal untuk berjaga di kawasan rumah bordir, dan dia juga memberikan uang untuk biaya pengobatan Ganggu, karena di saat itu Ganggu sudah dianggapnya sebagai adiknya. Beberapa hari kemudian, Saulat mendatangi rumah bordil dan dia kembali memilih Ganggu untuk melayaninya. Kamli, temannya Ganggu, yang melihat Saulat yang datang di saat itu, langsung mencari Bilal untuk memberitahu kalau Saulat sedang ada di sana. Dan ketika Bilal mendapatkan informasi tersebut, dia segera memberitahu Rahim Lala. Dan tak berapa lama, Rahim Lala dan anak buahnya datang ke sana. Setelah itu, Rahim Lala langsung menghajarnya hingga Saulat meninggal dunia. Dan setelah itu Rahim Lala pun pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Sheila menjadi takut dengan Ganggu karena dia tak ingin berurusan dengan Rahim Lala yang seorang mafia di kotanya. Di suatu waktu, Sheila sedang mengalami sakit keras dan karena penyakitnya itu, Sheila akhirnya meninggal dunia. Semeninggalnya Sheila, semua PSK di rumah bordir itu meminta Ganggu untuk menjaga mereka karena mereka merasa kalau Ganggu selalu membantu di saat mereka ada masalah, dan mereka juga merasa nyaman dengan sikap Ganggu yang begitu ramah kepada semuanya. Ditambah, Ganggu juga mengenal bos mafia seperti Rahim Lala. Beberapa hari setelah Ganggu memimpin rumah bordir itu, datang polisi setempat meminta uang keamanan yang lebih tinggi. Ganggu bersedia membayar, namun Ganggu akan berkonsultasi pada Rahim Lala terlebih dahulu. Mendengar nama Rahim Lala, polisi langsung takutan dan tidak jadi meminta uang keamanan yang lebih tinggi. Beberapa bulan kepemimpinan Ganggu, para perempuan di rumah bordir ini mengungkapkan perasaan mereka yang merasakan nyaman ke Ganggu dan juga memberikan ciri khas sebagai pemimpin mereka
Ganggu diberi kain sari berwarna putih sebagai ucapan terima kasih. Sejak saat itu, Ganggu tak lagi melayani tamu hidung belang. Setelah itu, film kembali ke cerita awal di saat Ganggu bersama Madu. Dari ceritanya itu, Ganggu berharap kalau Madu mengerti kalau kondisinya saat ini sama seperti dirinya dulu. Kemudian, Ganggu memberikan dua pilihan kepada Madu. Yang mana pilihan itu, Madu tetap tinggal di sana dan menjadi PSK, atau Madu memilih untuk mati daripada menjadi PSK. Tanpa rasa ragu, Madu memilih untuk mati daripada menjadi PSK. Melihat apa yang telah dipilih oleh Madu, Ganggu kagum mendengar prinsip Madu. Ganggu pun langsung menebus Madu 10 kali lipat dari rumah bordir itu. Pengelola rumah bordir itu marah kepada Ganggu, tapi dia tidak bisa melawan Ganggu. Ganggu pun memerintahkan anak buahnya untuk mengantar Madu pulang ke kampung halamannya di luar kota. Keesokan harinya, Ganggu kedatangan pedagang kain sari putih pelanggannya. Pelanggan itu membawa seorang anaknya yang berwajah tampan yang bernama Apsan. Wajah yang tampan membuat Ganggu terpesona, dan sejak pertemuan itu, diam-diam Ganggu mulai jatuh cinta dengan pemuda yang bernama Apsan itu. Begitupun sebaliknya, ternyata Apsan juga merasakan hal yang sama. Lalu, dengan berjalannya waktu, hubungan Ganggu dan Apsan semakin dekat dan mereka selalu menyempatkan waktu untuk bersama. Di suatu waktu, Ganggu mulai terjun ke dunia politik. Dia mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin di wilayah Kamadipura. Akan tetapi, dia harus bersaing dengan pemimpin sebelumnya yang bernama Raja Bai. Raja Bai adalah seorang waria. Dia selalu melakukan hal licik untuk dapat memenangkan pemilihan itu. Ganggu yang sadar kalau lawan politiknya itu bukan orang sembarangan, dan itu juga dia membutuhkan dana yang sangat besar. Lalu, dia menemui Rahim Lala untuk meminta bantuan. Tapi ketika Ganggu menemui Rahim Lala, dia justru meminta izin kepada Rahim Lala untuk mengelola salah satu bisnis minuman kerasnya yang ada di Kamadipura. Awalnya, Rahim Lala terkejut dan dia langsung tegas menolak. Tapi ketika Ganggu menjelaskan tujuannya yang mana dari penjualan minuman itu, setidaknya ada 4.000 orang wanita yang ada di Kamadipura bisa terbantu dan tidak harus menjadi PSK. Ganggu bertekad ingin generasi selanjutnya bisa menjadi wanita terhormat dan mempunyai profesi yang lebih baik dari sekarang, seperti menjadi dokter, guru, dan lain sebagainya. Mendengar hal itu, Rahim langsung menyetujuinya, dan hari itu juga Ganggu diberi gelar oleh Rahim Lala sebagai Ratu Mafia. Dan tak hanya itu saja, Rahim Lala juga memberikannya sebuah mobil untuk memudahkan Ganggu mengelola bisnis minuman beralkoholnya. Ganggu yang sudah mempunyai mobil baru, lalu dia mengajak Apsan berjalan-jalan. Selama di perjalanan, Ganggu merasa hanya Apsanlah yang memperlakukannya dengan baik. Tak seperti pria-pria lainnya yang hanya mengajak dia beranu-anu saja dengan dirinya. Setelah seharian bersama Apsan, Ganggu pulang ke rumah. Akan tetapi, di saat itu ada anak buah Raja Bai yang mencoba untuk mengancamnya. Tapi Ganggu tak takut oleh ancaman itu. Justru ia mengusir anak buah Raja Bai dari rumahnya. Dan keesokan harinya, Raja Bai mendatanginya saat Ganggu dan teman-temannya makan di restoran mewah di Kamadipura. Di saat itu, Raja Bai mencoba untuk mengancam Ganggu, dan dia juga memberitahu kalau malam itu dia akan berpidato dan mengajak seluruh masyarakat di Kamadipura untuk datang dan melihat dia berpidato. Setelah itu, Raja Bai pergi dari sana. Ganggu tak takut dengan ancamannya Raja Bai, dan ternyata Ganggu mempunyai rencana untuk menggagalkan pidato Raja Bai. Ganggu pun menyuruh Govin, yang mana Govin sudah menjadi anak buahnya, untuk mengambil sebuah film yang ada di bioskop.
Lalu dia menyuruhnya untuk menggelar nonton bersama seluruh warga Kamadipura. Dan ternyata hal itu berhasil. Ia benar-benar menggagalkan pidatonya Raja Bai. Karena saat itu seluruh warga Kamadipura menonton film yang sudah disiapkan oleh Govin. Sambil tersenyum, Ganggu menyampaikan ke Raja Bai kalau dia tak pernah takut dengan ancaman apapun. Karena tekadnya untuk memimpin Kamadipura, tidak ada yang bisa mencegahnya. Raja Bai yang kesal melihat Ganggu yang datang sambil mengejeknya. Dia hanya bisa mengatakan kalau dia juga siap untuk melawannya. Di suatu pagi, Ganggu melihat seorang anak gadis dikurung di dalam kandang dengan kondisi lemah akibat diberikan narkoba oleh ibunya. Anak tersebut bernama Rosini. Dia anak dari seorang PSK yang ada di sana, yang bernama Kusum. Setelah itu, Ganggu meminta penjelasan kepada Kusum, kenapa anaknya dikurung dan diberi narkoba. Kusum pun mengatakan kalau ia tak ingin anaknya dilihat oleh pelanggannya dan nantinya anaknya menjadi PSK seperti dirinya. Kusum mempunyai keinginan kalau suatu hari nanti anaknya menikah dengan pria baik-baik. Hal itu hanya hayalannya saja, karena hal itu tak mungkin terjadi, karena lingkungan yang saat ini tak jauh dari lingkungan PSK. Mendengar hal itu, ternyata Ganggu merencanakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh semua orang. Ganggu lalu menyuruh Kusum untuk bersiap, karena Ganggu akan membawa Kusum dan Rohsini anaknya ke suatu tempat. Setelah mereka sampai di suatu tempat, ternyata Ganggu menjodohkan Rosini dengan Apsan. Berat untuk Ganggu untuk mengorbankan cintanya demi untuk menyelamatkan anaknya Kusum, agar dia tidak terjerumus menjadi seorang PSK. Ganggu mengatakan kepada orang tua Apsan kalau Rosini masih perawan dan tidak ada pria hidung belang yang menyentuhnya. Orang tua Apsan pun menerima lamaran Ganggu. Kekecewaan pun dirasakan oleh Apsan karena dia sudah terlanjur sayang kepada Ganggu. Malah justru menjodohkan dia dengan seseorang. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Ganggu, dengan berat hati akhirnya Apsan bersedia menikahi Rosini. Dan setelah itu, pesta pernikahan pun berlangsung digelar. Ganggu hanya bisa menahan dirinya demi masa depan yang cerah untuk Rosini dan juga kehormatan 4.000 kaum wanita di Kamadipura. Karena jika adanya wanita di Kamadipura menikah, maka wanita di Kamadipura akan dihormati. Waktu pun berlalu. Masa pemilihan pemimpin di Kamadipura semakin dekat. Persaingan antara Ganggu dan Raja Bai semakin terlihat. Ganggu dan teman-temannya melakukan kampanye di sebuah kafe. Keesokan pagi, seperti biasa, Ganggu bekerja seperti biasa. Ganggu ingin membuat rekening tabungan di bank. Namun, manajer bank tersebut menolak karena Ganggu seorang PSK. Salah satu teman Ganggu minta izin pulang ke kampung halamannya karena ayahnya mau menerimanya kembali. Seketika itu, Ganggu rindu kepada orang tuanya. Setelah 12 tahun berpisah, Ganggu memberanikan diri menelpon ibunya. Ibunya Ganggu berbicara kepada Ganggu dengan rasa rindu dan amarah. Ibunya Ganggu memberitahu bahwa ayah Ganggu sudah meninggal dunia dan ayah Ganggu tidak mau minum air sungai Gangga karena nama sungai itu mirip dengan Ganggu. Sang ayah sangat membenci Ganggu. Mendengar hal itu, Ganggu hancur hatinya seketika. Sore harinya, Ganggu duduk santai dan mengobrol dengan Kamli. Kamli mengatakan dia sedang hamil dan Kamli mengatakan ingin bayi ini lahir karena dia ingin memiliki seorang anak dan ada seseorang yang memanggilnya ibu. Pagi harinya, Rahim dan Ganggu dipanggil orang yang mengatasnamakan wakil dari pemerintah untuk duduk bersama. Mereka minta perumahan di Kamadipura akan dihancurkan dan mereka merencanakan akan dibangun gedung sekolah. Mendengar rencana mereka, Rahim menjadi marah sampai merobek pakaiannya. Karena apa yang akan mereka lakukan itu tentunya akan membuat ribuan orang yang ada di sana, terutama wanita, akan mendapatkan dampaknya.
Lalu Rohim dengan tegas menolak pembangunan sekolah dengan cara menghancurkan rumah bordir di wilayahnya. Karena itu, Rahim mengusir mereka dari sana. Setelah mereka pergi, Rahim memberitahu Ganggu agar berhati-hati dengan Raja Bai. Karena pastinya dia akan melakukan berbagai macam cara agar terpilih menjadi wali kota di Kamadipura. Yang pastinya ribuan orang akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencariannya. Esok harinya, Ganggu mendatangi sekolah swasta sambil membawa anak-anak perempuan untuk mendaftar di sekolah itu. Akan tetapi, pihak sekolah menolak karena mereka anak-anak tersebut berasal dari rumah bordir yang tidak memiliki seorang ayah. Mendengar hal itu, Ganggu menjadi marah karena seharusnya pihak sekolah tidak memandang apapun agar anak-anak bisa sekolah di sana. Setelah itu, Ganggu tetap memaksa pihak sekolah agar anak-anak perempuan yang di sana bisa bersekolah. Dari apa yang dibicarakan Ganggu, ternyata dicatat oleh seorang wartawan yang bernama Beji. Beji tertarik dengan sosok seorang Ganggu, yang mana Ganggu pergi ke sekolah meminta kesetaraan agar semua orang bisa bersekolah di sana. Dan keesokan harinya, Peji menemui Ganggu untuk mewawancarai terkait perjuangannya agar anak-anak dari para PSK bisa bersekolah. Di saat Ganggu bercerita, semuanya tiba-tiba anak-anak yang seharusnya diterima sekolah itu datang mengadu kalau pihak sekolah sudah mengusirnya, bahkan pihak guru-guru di sana memukuli mereka. Tentu saja hal itu jadi berita yang menarik bagi Peci. Lalu dia meminta foto Ganggu dan anak-anak itu dan akan dijadikannya berita di surat kabar. Di malam harinya, Ganggu merasakan duka yang mendalam karena sahabatnya Kamli meninggal dunia setelah mengalami sakit dan setelah melahirkan seorang anak. Sambil menahan kesedihannya, Ganggu berjanji akan merawat anaknya Kamli dan mendidiknya hingga menjadi anak yang baik dan sukses. Beberapa hari kemudian, Peji mendatangi Ganggu di rumahnya. Kali ini, Peji memberikan kabar bahagia kepada Ganggu. Karena berita tentang anak-anak PSK yang ingin sekolah, dia jadikan berita utama di surat kabar. Bahkan koper dari surat kabar tersebut menampilkan gambar Ganggu dan anak-anak para PSK yang memakai seragam sekolah. Tidak sampai di situ saja. Ternyata Peji juga sudah mendaftar Ganggu untuk berpidato di acara unjuk rasa terkait hak-hak perempuan. Dan menyuruh Ganggu agar dia bisa menyuarakan ke semua orang kalau para PSK, terutama anak-anak mereka, mempunyai hak-hak yang sama dengan yang lainnya. Dan di momen ini, akhirnya Ganggu meluapkan perasaannya untuk mendapatkan kesetaraan dengan yang lainnya. Karena walaupun mereka semua yang ada di Kamadipura berprofesi sebagai PSK, mereka juga berhak mendapatkan kesetaraan, terutama di bidang pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan siapa yang menyangka kalau pidatonya Ganggu diterima dengan baik dan Ganggu mendapatkan dukungan dari semua orang. Karena setelah Ganggu baik berpidato, ternyata dia semakin dikenal banyak orang. Dan beberapa hari kemudian, ada seorang politisi yang bernama Fatil datang menemui Ganggu untuk meminta bantuan terkait suara warga Kamadipura untuk mendukungnya di pemilihan nanti. Ganggu pun bersedia membantunya, tapi dengan catatan dia dipertemukan dengan Perdana Menteri karena dia benar-benar ingin memperjuangkan hak-hak perempuan di Kamadipura. Fatil yang mendengar hal itu pun bersedia mengatur pertemuan Ganggu Bai dengan Perdana Menteri yang ada di Delhi. Hingga akhir pertemuan itu pun terjadi, Ganggu Bai bisa bertemu dengan Perdana Menteri dan di saat itu Ganggu Bai menyampaikan keinginannya yang mana keinginannya itu meminta perlindungan dan mendapatkan hak-hak perempuan yang ada di Kamadipura. Walaupun ada ribuan PSK di sana, mereka juga berhak mendapatkan pelayanan publik seperti membuka rekening bank, pelayanan rumah sakit, pendidikan, mengurus dokumen negara, dan lain-lainnya. Sambil memohon kepada menteri, Ganggu meminta agar Kamadipura tidak dihancurkan
karena jika itu terjadi, ada ribuan orang yang terkena dampaknya, dan ia tak ingin melihat mereka menderita. Mendengar permintaan Gangubai, hati Perdana Menteri tersentuh. Lalu, Perdana Menteri mengabulkan permintaan Gangubai. Setelah itu, Gangubai pulang dari Delhi ke Kamadipura. Dan tak berapa lama, pemilihan pemimpin Kamadipura dimenangkan oleh Gangubai, dan seluruh warga Kamadipura menyambut kemenangan Gangubai. Film pun selesai. गंगूबाई के होते हुए कामाटीपुरा की एक भी औरत बेघर नहीं हुई। सफेद साड़ी, Teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nanti aku akan menceritakan film-film yang lebih menarik lagi yang lainnya. गंगूबाई जगजीवन दास Assalamualaikum काठियावाड़ी, warahmatullahi wabarakatuh. जिसने पेशाओं के पेशे को कानूनी दर्जा देने की कोशिश की, जिसने उन्हें बदनाम गली में एक नाम दिया और उन कैद पिंजरों में भी खुल के सांस लेना सिखाया। उस दिन पूरे मोहल्ले में जश्न था, खुशी थी, और हर खुशी का एक ही रंग था, सफेद, गंगू वाला सफेद। किसी के लिए माफिया क्वीन, तो किसी के लिए बहन, किसी के लिए दोस्त, तो किसी के लिए मां बन गई। फिल्म के हीरोइन के पोस्टर तो हर शुक्रवार बदलते हैं, पर गंगूबाई वो हीरोइन है जिसकी तस्वीर कामाटीपुरा की हर दीवार पर पिछले 50 सालों से लगी हुई है। रोना उसकी किस्मत थी, मुस्कुराना उसकी फितरत। हीरोइन बनने आई थी गंगू, कम वक्त पूरा का पूरा सिनेमा बन गई।